Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Novia Angrini, dosen di program studi arsitektur Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada video ini saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah dasar yang sangat penting dalam dunia arsitektur, yaitu menggambar arsitektur 1. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan bekal keterampilan menggambar yang akan menjadi fondasi bagi mahasiswa sebagai calon arsitek. Dalam mata kuliah ini ada beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ingin kami capai, yaitu untuk membekali para mahasiswa dengan keterampilan teknis menggambar yang diperlukan untuk merancang dan mengkomunikasikan ide-ide arsitektur. Di akhir perkuliahan, mahasiswa akan mampu menerapkan berbagai prinsip gambar arsitektur, bekerja dalam berbagai media gambar manual, dan mengembangkan representasi desain spasial yang akan menjadi dasar bagi karya arsitektur di masa depan. Berikut ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang lebih spesifik untuk mata kuliah menggambar arsitektur 1. Memahami dan mengaplikasikan prinsip serta komposisi gambar arsitektur. Misalnya mempelajari tentang simetri, irama, hierarki, dan transformasi. Kemudian mempelajari tentang komposisi desain, bagaimana elemen seperti skala, proporsi, dan keseimbangan disusun dalam sebuah gambar. Menggambar perspektif, yaitu teknik menggambar dengan 1 atau 2 titik hilang. Kemudian bayangan dan gradasi untuk memberikan kedalaman dan nuansa pada gambar. Elemen arsitektur, menggambar unsur-unsur seperti interior, eksterior, dan landscape. Selama 1 semester, mahasiswa akan bekerja dengan berbagai alat gambar, mulai dari pensil, penggaris, hingga kompas. Mahasiswa juga akan menggunakan teknik gambar yang lebih kompleks seperti menggambar perspektif 1 dan 2 titik hilang, serta membuat bayangan dan gradasi yang membuat objek terlihat lebih hidup, serta mahasiswa juga akan menggambar elemen-elemen arsitektur seperti vegetasi, manusia, kendaraan, dan bangunan itu sendiri. Pembelajaran dalam mata kuliah ini akan berbasis proyek, di mana mahasiswa akan diberikan tugas menggambar setiap minggu. Tugas-tugas ini dirancang untuk melatih keterampilan mahasiswa secara bertahap, dari yang paling dasar hingga teknik menggambar yang lebih canggih. Dalam kelas, mahasiswa juga akan mendapatkan umpan balik langsung untuk memastikan perkembangan keterampilan mereka. Penilaian dalam mata kuliah ini akan berbasis pada proses dan hasil akhir. Setiap tugas akan dievaluasi secara berkala dengan penilaian akhir yang mencakup gambar perspektif yang mengintegrasikan semua teknik yang telah dipelajari. Dengan begitu, mahasiswa akan memiliki dasar yang kuat dalam menggambar yang sangat penting untuk profesi arsitektur. Beberapa referensi utama dalam mata kuliah ini adalah buku-buku seperti Teknik Gambar Sketsa Arsitektur dari Budi Widodo Mangarso, dan juga buku Architectural Drawing oleh David Derny, Sketch Like an Architect oleh David Brazil, dan Architectural Drawing for Schools and Technique oleh Mosel. Buku ini akan membantu mahasiswa memahami teknik-teknik dasar menggambar dan prinsip-prinsip desain arsitektur yang harus dikuasai. Saya sangat antusias untuk membantu mahasiswa melalui perjalanan belajar, dan di akhir perkuliahan, mahasiswa akan memiliki keterampilan menggambar yang solid dan siap untuk melanjutkan ke proyek-proyek arsitektur yang lebih lanjut. Setelah ini, saya akan menampilkan video proses belajar mengajar mata kuliah menggambar arsitektur 1. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa agar pelajaran kita hari ini diberikan bermanfaat bagi kita semua. Oke, hari ini kita akan belajar
melanjutkan materi di menggambar arsitektur, yaitu tentang perspektif, ya. Basic perspektif. Nah, jadi perspektif ini kalau di perkuliahan kita hari ini kita akan belajar tentang perspektif. Gambar perspektif itu adalah gambar 3 dimensi, di mana nanti ada item-item yang akan kita bahas, yaitu perspektif dengan 1 titik hilang, 2 titik hilang, itu yang paling basic. Kemudian setelah itu kita akan menggambar gambar 2 dimensi menjadi gambar perspektif 3 dimensi. Kemudian akan kita lanjutkan lagi untuk membuat gambar perspektif 3 dimensi yang terukur, ya. Nanti setelah Ibu menjelaskan materinya, Ibu akan praktekkan bagaimana cara membuatnya. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung saja ditanyakan. Oke. Nah, tujuan dari menggambar arsitektur ini, yang pembelajaran tentang perspektif adalah kita diharapkan nanti setelah pemberian materi ini, kalian semua bisa menggambar perspektif yang terukur seperti ini. Jadi, misal ada objek 2 dimensi, baik itu interior ruangan atau eksterior ruangan. Ini adalah contoh, ya, ini contoh denah. Kalau dari arsitektur kita terjemahkan ke dalam gambar 3 dimensi, dia benar-benar terukur. Jadi kalau bangunan ini luasnya misalnya 150 meter persegi, ground yang ada di lantai perspektifnya itu pasti sama 150 meter persegi juga, ya. Nah, ini hasil akhir yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini adalah kalian semua bisa membuat yang seperti ini. Oke. Dari gambar perspektif ini ada gambar perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Yang pertama adalah 1 poin perspektif titik hilang. Nah, misal ini ada media untuk titik hilang, ini kalau pada kita untuk 1 poin perspektif ini dia tidak hanya di tengah-tengah, ya. Jadi kalian jangan salah kalau misalnya terdoktrin, misalnya kalau 1 perspektif ada di tengah, itu tidak. Jadi dia bisa di pinggir, bisa di tengah, bisa di ujung. Nah, ini tergantung dari objek yang mau kita gambar. Contohnya misalnya ini, kita berdirinya di sini nih. Nah, di sini kita berdiri. Ini horizontal matanya kan? Nah, berarti kita adanya di pinggir sini, ada di sini. Misalnya ini ada orang, ya, ini orang. Kepala orang ini juga di horizon line, tanah matanya. Ini mata kita, entah kita di belakang dia atau kita di depan dia, pokoknya titik ini adalah titik mata kita. Kalau kita geser, horizon line-nya juga ikut geser. Jadi di mana kita melihat, oke? Nah, dari sini telah titik di mana objek-objek 2 dimensi yang mau kita gambar itu kelihatan 3 dimensinya. Nah, contohnya ini. Ini berarti bangunan ke sana tadinya dari sini. Nah, kalau ada di atas, kanan. Karena kalau ada di atas, ada bisa? Saya, Bu. Ya, coba. Kalau ada objek di atas dengan 1 titik hilang. Oke, sekarang coba buat di bawah. Langsung tentukan bebas. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi baik objeknya itu ada di atas, di bawah, kanan, kiri, dia pasti larinya ke 1 titik semua. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan tentang perspektif 1 titik hilang.
ruangannya kita di luar ya, eksterior ya. Kalau yang interior atau dalam ruang, ini cara kerjanya juga sama. Jadi dikasih dulu batasan ruangnya, kemudian tentukan titik mata kita di mana, horizontalnya, misalnya di sini, baru kita tentukan finishing pointnya, titik kilangnya mau di mana di sini. Nah, dari finishing point kita tarik garis batu ke setiap sudut ruangan. Oke, kita coba yang di samping aja ya. Nah, di sini ya finishing pointnya. Jadi kalau finishing pointnya di situ berarti berdirinya di pinggir ya. Nah, sudah dapat, baru kita tentukan kedalaman ruangnya mau segimana. Kalau sudah, baru garis bawahnya kita seperti ini, oke? Sama, kita tentukan dulu di mana garis kanannya, tentukan titiknya, tinggal kita buat ruangnya. Kalau yang ini ruangnya lebar, kalau yang ini ruangnya tinggi kayak orang. Yuk, kalian mencoba silang. Tentukan bebas. Titiknya di mana? Garis silangnya di mana? Kalau kita lagi duduk di mana? Kalau lagi naik tangga di mana? Terserah bebas. Coba. Terus sampai interior. Sudah cukup. Yang penting sudah mengerti ya di mana kita meletakkan garis horizontal dan titik kilang yang mau kita buat. Nah, titik kilang sama garis horizontal itu fungsinya adalah kita akan memberi kesan ruang. Jadi ruangan yang ini dengan ruangan yang ini luas mana? Luas yang kiri. Luas yang kiri. Nah, kalau yang ini kesannya apa? Tinggi. Tinggi ya. Jadi di mana kita meletakkan garis horizontal sama titik kilangnya bisa menentukan apakah ruangan itu terkesan rendah, lebar, tinggi, sempit, luas. Nah, ini gunanya kita untuk menentukan. Jadi kalau misalnya nanti kalian dibuat, oke. Siapa yang mau coba bikin perspektif 2 dimensi dengan 3 dimensi dengan 2 titik kilang? Oke, silakan. Oke, di objek yang di atas seperti ini bentuknya. Ada yang mau coba di tengah? Ini pakai warna. Pakai warna beda. Coba dulu. Nah, warnanya. Dan di tengah ya. Coba. Sekarang ada yang mau coba bikin di bawah objeknya? Saya Bu. Nah, di bawahnya ya. Oke, sudah mengerti semua ya untuk perspektif 2 titik kilang.
chipnya itu di drawing pad. Ya, Jangan dihapus ya. Dulu drawing line. Drawing line. Udah ya, tentukan dulu ini. Nah sekarang berarti kita garis garis yang untuk pertama untuk perspektif dari film udah dapat kan? Ini sama ini coba diterangin dulu pakai pensil ya. Pakai pensil ya, diterangin dulu. Nggak usah ini garisnya dulu mesti dulu. Nah oke, nah sekarang baru tentukan di mana titik hilangnya. Garis horizon dulu, garis horizon belum kan? Nah garis horizon di mana? Di atas, di tengah, di bawah. Boleh. Jadi udah dapat itu gambar bentuknya ya, tinggal ditebalkan dengan garisnya. Oke, udah berarti. Nah, ini tinggal yang kata ini kan, ini dan ini. Tinggal itu satu garis.
kembangkan juga dalam gambar-gambar arsitektur. Baiklah, terima kasih atas kehadiran kalian semua hari ini. Sebelum kita tutup, kita mengucapkan hamdalah.